judul yang berjudul Halvoin Boy of the Terrace. Film ini bercerita tentang Seorang bocil kelas 5 SD yang punya rasa ingin tahu tinggi akan bentukan-bentukan semongko serta apa milik wanita dewasa. Sampai suatu ketika orang tuanya mempekerjakan gadis cantik untuk bantu-bantu di rumah cuy. Dan ya makin menjadi-jadilah ya kan si bocil ini. Jadi ya tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film akan berfokus pada seorang bocah bernama Nora yang masih 12 tahunan cuy. Di usianya yang labil itu, Nora pun mengenal dua orang teman yang usianya lebih tua darinya, yaitu Munir dan juga Monsef. Ketika Monsef, Munir dan Nora lagi mau coba kenalan sama gadis-gadis pesantren, tiba-tiba muncul pamannya Nora yang memerhatikan mereka. Mereka pun langsung kabur ketika digas sama pamannya itu karena ya nggak sopan juga ya kan. Dan lagi pula mayoritas masyarakat di sana itu beragama Muslim cuy. Meskipun Nora masih cukup bocil, Nora ternyata punya sampingan penghasilan yaitu menjadi pengantar minuman. Pekerjaan itu ia ambil karena peredaran alkohol di sana sangat dilarang, sehingga mereka harus berpikir ulang bagaimana cara pengirimannya yang nggak bikin orang curiga. Nora pun tiba di rumah pelanggannya yang bernama Paman Salih. Mereka lalu mengobrol sebentar, lalu nggak lama kemudian datang seorang wanita yang kayaknya adalah wanita Kolingan cuy. Salih dan wanita itu pun akhirnya masuk ke rumah dan Nora mendengar suara gurih yang sangat merdu saat itu. Ketika tiba di rumah, Nora pun diomelin habis-habisan sama bapaknya dan pamannya akibat genit-genit sama gadis pesantren tadi. Beruntungnya ibunya Nora pun berhasil meredam emosi sang suami dan juga adiknya itu. Keesokan harinya, Nora pun kembali bekerja dengan membantu seorang tukang cukur yang bernama Pak Abdul Wahab. Di tengah-tengah pekerjaannya, datang gerombolan pengunjuk rasa yang lagi OTW ke gedung DPR untuk membahas masalah politik dan menuntut keadilan. Lalu beberapa saat selesai bekerja, Nora pun pulang kembali ke rumahnya. Dia bercerita pada ibunya bahwa tadi ia melihat gerombolan pengunjuk rasa. Sang ibu pun enggan membahasnya dan ia malah meminta agar Nora nggak perlu lagi sibuk-sibuk kerja karena keluarga mereka pun masih berkecukupan. Lalu di sore harinya, Nora dan Munir pun nongkrong di rumah Sali sambil minum-minum lucu. Lalu gak lama kemudian mereka didatangi gerombolan warga kampung sebelah akibat Monsef ketahuan genit-genit sama gadis pesantren lagi. Beruntungnya gak terjadi keributan tambahan karena mereka semua pada salfok sama seorang wanita yang sangat cantik mungkin ya di mata mereka. Dan wanita cantik itu ternyata merupakan sepupu dari ibunya Nora yang bernama Latifah. Kedatangan Latifah di kampung itu pun bukan tanpa alasan. Dia ingin berdagang di sana dan menumpang di rumah sepupunya itu. Namun alasan utamanya adalah karena dia baru aja diusir dari kontrakannya karena ketahuan ngeladenin suami pemilik kontrakan cuy. Status dari Latifah sendiri adalah seorang janda yang ditinggal oleh suaminya yang meninggal dunia. Dan ketika ingin izin untuk tinggal, Latifah ternyata ditolak oleh bapaknya Nora karena dianggap hanya akan menjadi beban tambahan. Lantas ketika Jamila atau istrinya ini mengatakan kalau Latifah handal menenun kain, Aziz pun akhirnya berubah pikiran dan ia berencana untuk mempekerjakan Latifah karena ya dia pun punya usaha di pasar. Suatu hari ketika Nora mengantar makan siang untuk ayahnya di pasar, dia melihat ayahnya lagi genit-genit sama customernya yang sangat cantik. Tapi ya karena dianggap masih bocil, sang ayah pun gak memperdulikannya. Nora lantas masuk ke dalam toko dan ia menemukan sebuah majalah orang tua di lemari sang ayah. Nora yang kepingin ngeliat lebih lama lantas langsung ia bawa dan diliatin bareng sama Munir dan juga Monsef. Namun setelah diteliti mereka semua ngerasa kurang dengan majalah itu karena kebanyakan foto-fotonya tuh pada kena sensor cuy. Munir dan Monsef pun punya ide gimana kalau Nora ikut sama ibunya pas lagi mau mandi di pemandian air panas khusus wanita. Dan nantinya Nora diminta untuk segera menceritakan apa-apa aja yang udah dia liatin.
Nora pun balik dan meminta izin kepada ibunya untuk ikut ke pemandian. Sang ibu yang merasa kalau Nora ini masih cukup kecil lantas gak menaruh curiga kepada anaknya itu. Mereka pun akhirnya segera berangkat menuju pemandian. Ketika sampai, Nora pun awalnya dilarang masuk oleh penjaganya. Namun ketika Jamila mengatakan bahwa Nora masih anak-anak, penjaga itu pun akhirnya mengizinkannya. Ketika masuk ke dalam, Nora pun benar-benar takjub karena akhirnya ia bisa melihat semua lekukan body-body dari segala usia. Dari yang udah mengkerut sampai yang masih singset pun ada di tempat itu, cuy. Nora benar-benar gak pernah kedip ngeliatin pemandangan indah itu.